Saya, Pak. Oke. Cynthia Puspitasari. Kenapa Cynthia? Kan pertemuan sebelumnya kan ada tentang analisis berita tentang emas, Pak. Yes, oke. Terus Bapak ada ajukan pertanyaan. Pada kondisi itu, apakah emas tuh bisa menjadi kebutuhan primer, tersier, atau sekunder kan? Yes. Nah, pada saat itu tuh saya memilih tersier. Hmm. Nah, apakah bisa berubah gitu kebutuhannya? Oke. Ada yang ingin coba jawab? Tolong tuliskan nama Anda jika Anda ingin menjawab. Saya memilih 3 orang pertama yang menuliskan namanya. Viola 1, tunggu ya Viola. Ada lagi selain Viola? Wah, cuma Viola ya. Oke. Oke, Jasmine, thank you. Oke, nggak ada lagi ya. Mari kita mulai dari Viola dulu. Oke, Viola, silakan bersuara. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, kebutuhan primer, sekunder, sama tersier itu kan biasanya berdasarkan pribadi dari masing-masing kan. Biasanya ada beberapa orang yang bisa menganggap emas sebagai kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier mengapa disebut dengan kebutuhan tersier? Karena bisa jadi kebutuhan sekundernya itu sendiri belum sepenuhnya terpenuhi. Tapi bisa juga disebut sebagai kebutuhan sekunder jika memang semua kebutuhannya mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekundernya pun sudah dipenuhi semuanya. Jadi dia menggunakan emas itu sendiri sebagai kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primernya dipenuhi. Tapi itu tuh bukan difungsikan sebagai perhiasan, tapi juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk investasi atau media untuk investasi. Tapi juga ada beberapa yang menggunakan emas itu sendiri dalam bentuk perhiasan, tapi juga masih bisa dijadikan sebagai media dari investasi tersebut. Terima kasih. Oke, sebelum tutup Viola, boleh Bapak tanya satu hal? Bisa nggak jadi primer dia? Boleh, Pak. Kenapa? Maaf, Kenapa boleh bisa? diulangi pertanyaannya, Pak? Sedikit tidak terdengar. Maaf. Apakah emas bisa jadi kebutuhan primer? Emas tidak bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer karena kebutuhan primer itu sendiri terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Jadi kalau misalnya untuk dikatakan sebagai kebutuhan primer, tidak bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama, Jasmine? Pak. Ya. Halo Pak. Apa jawabannya? Oke, menurut saya bisa karena tersier sendiri kan seperti yang dikatakan Viola itu kemungkinan orang yang memilih tersier emas sebagai kebutuhan tersier itu kemungkinan kebutuhan primernya belum bisa dicukupi kan Pak. Tapi ada juga orang yang memilih emas itu sebagai sekunder karena kebutuhan primernya sudah cukup dipenuhi dan emas itu kan bisa dijadikan seperti tabungan atau sesuatu yang bisa kita jual kembali di masa depan atau pada saat masa kita susah kan Pak. Jadi ya menurut saya bisa diinvestasikan dalam jangka waktu yang lama. Pasti dibutuhkan gitu ya? Ya masih bisa dibutuhkan dan bisa dijual kembali. Oke, last Alvin. Terima kasih. Kak. Iya. Alvin Setiawan. Ya, jadi menurut saya emas ini kan aset ya. Aset atau investasi yang memang tujuannya adalah untuk menjaga uang, menjaga ekonomi kita secara finansial. Ini untuk melawan inflasi. Good. Jadi dengan melawan inflasi ini bisa kita katakan sebagai instrumen investasi ya kan, investasi yang memang secara fisik lah. Oke. Boleh Bapak potong? Boleh Bapak potong nggak? Boleh Bapak potong, Alvin? Ya. Boleh ya. Alvin, pertanyaan Cynthia kan, apakah emas itu bisa jadi kebutuhan tersier, primer, atau kebutuhan lainnya? Bisa nggak? Jadi menurut kamu? Tersier dan sekunder masih masuk akal, Pak. Primer? Primer kurang masuk akal. Oke, sekarang saya balik ke Viola dulu. Viola? Ya, Pak. Pangan itu apa aja?
Pangan itu seperti hal-hal yang kita konsumsi atau kita butuhkan, bersifat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup. Oke. Jesslyn, terima kasih. Jesslyn. Papan itu apa aja, Jesslyn? Jesslyn Trismi. Halo Pak, boleh diulangi soalnya jaringan saya kurang baik di sini. Papan itu apa aja? Papan itu kayak kebutuhan manusia, seperti pakaian, makanan, rumah. Kalau emas termasuk pakaian nggak? Emas tidak. Enggak ya. Tidak. Oke, Alvin. Sandang itu apa, Vin? Sandang. Baik. Sandang. Semacam pakaian gitu. Sama pakaian. Oke, untuk Viola, Jesslyn, sama Alvin. Kalau saya adalah orang yang benar-benar kaya, amin. Ya, amin. Kalau saya adalah orang-orang yang benar kaya, amin. Setiap hari saya harus pakai emas karena saya buka toko emas. Bisa gak disebut dengan kebutuhan primer? Iya atau tidak? Alvin? Ya. Bisa atau tidak? Kalau saya orang yang kaya, orang yang benar-benar kaya, saya setiap hari pakai emas. Kenapa? Karena saya adalah orang yang saya adalah seorang toko emas terbesar di Indonesia. Jadi kalau saya nggak pakai emas, saya nggak disebut sebagai orang penjual emas. Kalau buka toko emas ya? Iya. Seru kan bahas kayak gini. Viola siapkan jawabannya, Jesslyn sebagai jawabannya. Kalau misalnya kita ambil ini ya, ambil intinya dari primer sendiri adalah dasar dari contoh manusia untuk bisa survive gitu. Oke, good. Jadi kalau kita masukkan contoh seperti ini, kita bisa masukkan ini ke lebih ke arah sekunder sih. Sekunder ya. Jadi dia kalau emas saya ada orang yang benar-benar kaya, walaupun saya buka toko emas, kalau saya nggak pakai emas dibilang orang nggak jual emas, jadi masih sekunder ya. Masih terbilang sekunder sama tersier lah. Oke. Kita ke Jesslyn dulu. Jesslyn, Iya Pak, halo. gimana? Dengar tadi pertanyaan saya? Iya. Menurut saya masih masuk ke sekunder sih Pak, soalnya kan primer masih pangan, sandang, dan papan Pak. Kalau emas masih masuk sekunder dan tersier lah Pak. Oke. Tidak semua penjual emas juga memakai emas kan Pak tiap hari. Kemungkinan untuk menambah perhiasan gitu kali Pak. Kan image, membangun image. Iya Pak. Tidak salah kan? Iya tidak Oke, salah. Viola. Terakhir. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Viola terakhir. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan Jesslyn dan Alvin bahwa emas itu kebutuhan sekunder. Karena kalau misalnya untuk primer itu kan lebih rumah yang dia tinggali, lalu makanan yang dia konsumsi, serta pakaian yang dia pakai. Kalau emas itu memang jika dia memiliki toko emas, dan agar membangun image tersebut, dia akan mau menggunakan emas. Itu lebih ke kebutuhan untuk sosial sih, Pak. Maksudnya agar dipandang dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, good job. Oke, untuk Cynthia, yang kamu perlu lakukan adalah sekarang, kamu tulis di pojok kanan atas kamu, plus beserta tanda tangan kamu. Kamu tulis di catatan kamu pokoknya. Plus besar, ya jadi contohnya ini. Kamu tulis di pojok kanan atas, kamu tulis plus besar, plusnya besar. Habis itu kamu tunjukkan ke kamera. Habis itu kamu tanda tangan. Tanda tangan dan tulis tanggal hari ini. Tanggal 1 Agustus 2020. Mana, Cynthia? Oke, good. Untuk Viola, Alvin, Jesslyn, tuliskan plus 15 di pojok kanan atas Anda dan tunjukkan ke kamera. Pak, boleh pakai pensil nggak Pak tulisnya? Bebas, yang penting tak hilang. Yang penting tidak hilang. Terima kasih Pak. Saya ada rekap juga. Nah, kalau Anda lihat, punya Cynthia itu plusnya warna merah. Nah, itu beda ya. Punya Cynthia itu plusnya warna merah, itu beda. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Ya, kalau plus merah itu
Biasanya orangnya spesial. Makasih, Pak. Oke, good. Jasmine tolong dihidupkan, Alvin juga. Oke, good banget pertanyaannya Cynthia, saya suka banget bahwa kenapa ya harus dibilang tersier sekunder. Saya rasa udah jelas banget si Viola, Jasmine, Alvin menjelaskan dengan metode yang sangat baik banget. Awal-awal saya kasih plus 10 loh. Habis itu ketika saya tanya ulang lagi dengan komitmen yang sama, saya cuma ngacau Anda sebenarnya. Saya cuma memberikan Anda kayak semacam komitmen Anda tuh sampai di mana. Kalau Anda bilang itu bukan primer, ya komitmen Anda sampai mana gitu loh. Karena banyak tipikal anak yang kalau saya kacau sedikit, dia akan berubah. Tenang, saya itu tipikal orang yang suka mengacau orang. Ya, saya tipikal orang yang bakal mengacau orang supaya Anda masih sesuai dengan komitmen Anda gitu loh. Jangan sampai Anda nggak sesuai dengan komitmen Anda. Bagus banget. Jelas kenapa bukan kebutuhan primer, karena dia tidak bisa buat bertahan hidup. Anda nggak bisa makan emas untuk hidup. Itu aja, gampang banget. Sebenarnya Anda tinggal katakan saya adalah, Pak, Bapak makan emas ya Pak? Bapak bisa hidup? Nggak bisa. Udah, dan. Kenapa bukan kebutuhan primer sebenarnya? Ya, tapi nggak salah kok jawaban Anda. Ya, saya udah bilang, ketika Anda menyampaikan inspirasi, menyampaikan sebuah saran, menyampaikan sebuah pendapat, saya nggak pernah menyalahkan Anda. Saya cuma mengacau Anda supaya Anda tetap berada pada komitmen Anda. Karena jawaban Anda pasti semua disertai dengan namanya alasan. Anda pasti punya alasan tersendiri. Itu alasan saya. Oke, good banget. Ada lagi pertanyaan? Pak, Oi, saya ingin bertanya, Pak. keren. Hari ini banyak bertanya dari IPA 1 nih. IP1 nih, keren. Boleh. Pak, seperti yang kita tahu kan, emas kan bisa dijual menjadi uang, Pak. Yes, good. Nanti uang ini kan nanti bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, pakaian dan lain-lainnya. Kenapa saya masih bingung? Uang kan nanti uang bisa dijadikan untuk membeli barang kan? Ya. Kenapa masih nggak termasuk dengan Apa sih? Gini saja. Apa? Intinya apa? Kenapa uang? Kenapa emas itu nggak bisa dijadikan sebagai Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Oke. Uang bisa dijadikan sebagai. Oke. Saya bantu jawab ya mungkin ya. Kalista mungkin maksudnya gini, Pak. Kan kalau dengan emas kita bisa makan, Pak. Kenapa nggak dijadikan kebutuhan primer, Pak? Iya, karena kamu nggak makan emas secara mentah. Kamu harus konvertasi dulu. Kamu harus mengubah dulu jenis emas menjadi sebuah barang lagi. Dan yang barang yang kamu makan bukanlah emas. Mungkin yang kamu makan tuh nilainya seharga emas, tapi bukan emasnya yang kamu makan. Maka bukan disebut dengan kebutuhan primer. Itu maksud saya. Nah, dia bisa disebutkan kebutuhan primer mungkin semua perdebatannya cukup baik sebenarnya. Kalau saya bilang pakaian saya butuh emas gitu loh, itu kan juga tidak salah sebenarnya. Kenapa? Karena ini masuk ke sebagai sini. Karena setiap manusia punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia dan keinginan manusia itu semua berbeda, nggak ada yang sama. Contohnya, kalau Anda melihat saya waktu itu di YouTube, saya menceritakan bahwa sebuah mobil bagi seorang mungkin itu sebuah keinginan. Tapi bagi supir taksi itu kebutuhan. Ya kan? Bagi supir taksi itu kebutuhan. Kenapa? Supir taksi nggak bisa kerja tanpa mobil. Supir taksi bawa becak, nggak lucu kan? Supir taksi bawa motor, nggak lucu kan? Itu aja sih sebenarnya ceritanya gitu loh. Terlepas dari hal itu, kita juga harus membedakan secara umum Kalista. Kalau kita membahas kasus yang cukup tertentu, saya itu selalu membahas kasus tertentu loh. Jadi kayak yang Kalista sebut itu sebenarnya itu adalah kasus case spesial gitu loh. Case yang cukup baik sebenarnya. Ya, ya boleh Anda riset sebenarnya. Bisa nggak jadi sebuah kebutuhan? Kalau why not? Kalau kita dapatkan riset yang baik, kamu bisa tunjukkan saya bukti, saya lebih senang lagi. Ya, Kalista mungkin seperti itu. Atau belum terjawab Kalista? Sudah Pak, makasih Pak. Oh, An mau jawab, boleh An. Silakan An. Itu saya
mau coba menanggapi pertanyaan yang diberikan Kalista tadi. Emas itu akan kita beli ketika kita sudah mencukupi kebutuhan kita yang utama dengan sandang, papan, dan Pangan. tadi. Kalau misalnya kita tidak mencukupi 3 kebutuhan utama itu, kita tidak mungkin akan tiba-tiba membeli sebuah emas untuk menjualnya lagi untuk membeli kebutuhan utama ini kan. Pastinya kita akan memenuhi dulu kebutuhan utama kita, baru kita akan membeli kebutuhan sekunder kita seperti televisi atau mobil atau apa, baru akan memikirkan perhiasan. Kalau misalnya kita belum memenuhi, mengapa kita mau tiba-tiba membeli emas, baru kita memenuhi kembali kebutuhan utama yang kita pakai itu. Jadi, jika disimpulkan, emas itu termasuk kebutuhan sekunder atau enggak tersier. Makanya baru tidak termasuk ke primer jika kita tidak memiliki apa-apa dan hanya punya emas. Menurut saya begitu, Pak. Oke, udah jelas banget ya. Mungkin itu juga jawaban yang cukup baik. Ya itu nanti ya, Cynthia boleh nanti. Next ya, karena nanti nggak sampai-sampai nih materi saya ini nggak selesai-selesai nih nanti nih. Pusing kepala saya kalau nggak selesai materi saya. Oke, Oke, Kalista. Boleh sama persis dengan Cynthia, ya, sama persis yang dilakukan Cynthia ya. Kalista tolong tuliskannya tanda plus di posisi pojok kanan atas. Habis itu Anda tulis tanggal, Anda tanda tangan. Itu Kalista ya. Tenang kok, kayak Cynthia, Bong Jungfen yang sudah mau menjawab. Nanti saya akan nilai sebagai nilai aktivitas juga. Oh ya, saya kasih tahu. Saya itu orang yang selalu bawa buku satu. Buku ini selalu saya bawa. Nah, buku ini ajaib nih. Ini banyak nama anak. Nama anak bermasalah, nama anak yang aktif. Ya, itu semua saya catat di sana. Dia jangan heran kalau misalnya saya jujur aja, kalau misalnya saya kan share nilai raport nih, nilai raport saya sharekan secara belak-belakan. Kalau nilai raport Anda 88, tiba-tiba di raport Anda dapat 90, itu nggak salah ya. Jangan salahkan saya. Itu memang karena aktivitas Anda. Dan saya kasih tahu, nilai Anda kalau saya sharekan, kalau nilai analisis berita saya nggak pernah kasih 100, paling tinggi 95. Itu paling tinggi. Saya sendiri nggak berani beli nilai 100, karena itu tanggapan. Karena masih bisa disanggah orang, menurut saya. Ya. Oke, good banget, keren banget. Oh ya, maaf, An plus 20. An plus 20. Tolong tuliskan An di buku kamu. 20, Pak. Iya, 20. Bagus banget jawaban kamu. Oke. Nanti Kalista saya bantu jawab lagi. Mungkin nanti kita bantukan nanti di posisi yang lain. Ini belum saya udah kasih sekitar 100 poin nih buat anak-anak. Kok kelas kalian bagus banget sih? Saya akui lah kelas kalian paling bagus dibandingkan IS2, 3, 4. Saya mau kembalikan dulu diri saya. Oke. Kita balik. Keren banget kelas Anda. Mari kita mulai dengan pengertian dulu. Karena kalau enggak saya nggak mulai nanti. Kalau saya minta pertanyaan nanti. Tapi nggak apa-apa ya. Mau siapkan sebanyak-banyaknya pertanyaan. Siapa tahu Anda next time bakal dapat lagi. Oke? Karena biasanya kalau udah dapat sekali, semua bakal muncul dengan ide yang sama seperti Cynthia. Oke, mari kita mulai. Pengertian ekonomi itu ada 3 jenis. Secara umum, secara perspektif, secara teori. Umum dan perspektif adalah seperti sekarang. Saya kasih contoh. Bagaimana pengertian ekonomi secara umum dan perspektif. Oke, Hali Ciwi Marvella. Hali Ciwi Marvella. Iya, Pak. Iya, Hali pernah dengar kata ekonomi? Karena, Pak. Di otaknya sudah muncul sesuatu kalau dengar kata ekonomi. Muncul apa? Oke, good. Saya tutup dulu, Hali. Saya pindah ke Queenie. Halo, Pak. Ya, sama Queenie pertanyaannya. Kalau saya bilang ekonomi, di otak kamu muncul apa? Ekonomi seperti bisnis, Pak. Oke, bisnis. Saya kembali ke Billy Selino. Ya, sama Bill. Pertanyaannya Bill. Yang saya pikirkan uang. Uang, oke. Benedictus. Excel.
Apa Ben? Kalau mendengar kata ekonomi, apa Ben muncul di otak kamu? Uang juga, Pak. Oke, good. Nah, itulah jawaban ekonomi secara umum dan perspektif. Bahwa setiap orang itu bisa menganggap aja beda-beda, bisa aja anggap uang, bisa aja anggap bisnis, ya, bisa aja anggap segala macam, misalnya mungkin tentang manusia, mungkin tentang masalah ekonomi, ya, mungkin tentang, Anda tahu gak sih bahwa sebenarnya ada yang menganggap ekonomi itu adalah salah satu bagaimana cara mengatasi permasalahan dia di rumah. Contohnya, Pak, kalau ekonomi itu ada materi manajemen namanya. Manajemen itu adalah salah satu bagaimana cara Anda memanage dengan baik waktu Anda, kegiatan Anda, schedule Anda, dan segala macam. Itu Anda akan pelajari di kelas 10 semester 2. Ya, kelas 10 semester 2, paling ujung. Itu tentang manajemen. Nah, kalau secara teori, mari kita coba. Belisa Justin. Belisa. Tadi apa, Pak? Belum, Belisa, saya belum bertanya. Next. Belisa, ekonomi kan dari kata oikos sama nomos. Oikos itu apa, Belisa? Ekos. Udah buka catatannya? Peraturan. Masa sih? Buka catatannya dulu. Antara Catatannya buka dulu yuk. Taruh mana lagi? Apa? Tunggu, Pak. Lupa taruh mana. Belisa habis ngapain? Ini ketawa pula dia. Saya tunggu ya, Belisa ya jawabannya. Saya ke Ingrid dulu, Ingrid. Iya, Pak. Apa itu oikos? Oikos. Oikos. Tak tahu, Pak. Catatannya ada. Oikos keluarga ya, Pak? Keluarga. Coba kita ke Belisa lagi. Oikos rumah tangga. Rumah tangga. Kalau tetangga termasuk rumah tangga nggak? Enggak. Enggak ya, karena dia bukan termasuk keluarga kamu ya. Benar nggak? Benar, Belisa. Benar nggak? Yain aja. Yain aja. Yain ya. Oke. Cherry. Baru saya sebut langsung. Cherry bisa ngomong? Bisa bersuara? Walaupun sinyal buruk? Coba dulu deh yang lain. Oke, mana suaranya Cherry? Halo, Pak. Ya, oikos itu apa, Cherry? Cherry. Rumah tangga yang gimana, Cherry? Rumah tangga. Rumah tangga yang gimana, Cherry? Cherry. Ayo, Cherry, cepat yuk. Dia sejahtera. Yang sejahtera? Ya, stabil. Ayamnya suruh jangan ngomong dulu, kasihan. Oke. Jadi rumah tangga tuh ya rumah keluarga yang sejahtera gitu ya? Iya, Pak. Iya. Kita ke Claudia. Ya, Pak. Rumah tangga yang dimaksud itu apa sih? Sama oikos? Rumah tangga yang yang apa? Oke, saya mute dulu. Silakan mute dulu. Oke, coba dilihat di bagian Google Chat. 3 nama pertama yang menuliskan nama Anda. Yang dimaksud rumah tangga itu siapa aja sih?
Apa yang dimaksud rumah tangga itu apa sih? Silakan menuliskan nama Anda. 3 orang pertama. Jackie, Kalista, Viola. Tunggu ya. Jackie, Kalista, Viola. Jackie dulu. Jackie. Halo, Pak. Oke. Apa yang dimaksud rumah tangga itu gimana, Jackie? Kalau yang dimaksud sini sih manusia, Pak. Kalau tetangga termasuk nggak? Termasuk dalam keluarga sih tidak, Pak. Rumah tangga. Enggak ya? Ya, enggak. Kalista. Kalau menurut saya Pak, yang termasuk rumah tangga itu keluarga. Keluarga ayah, ibu, sama anaknya. Kalau tetangga? Kalau tetangga menurut saya enggak, karena kan dia enggak termasuk keluarga, satu keluarga gitu Pak menurut saya. Oke, Viola. Kalau menurut saya, rumah tangga itu merupakan keadaan di mana ayah, ibu, dan anak maupun orang lainnya berbagi tinggal di rumah yang sama dan berbagi kebutuhan bersama-sama. Rumah tangga, kalau misalnya dalam keluarga kita bisa dikatakan nih rumah tangga milik kita, tapi jika untuk tetangga itu rumah tangganya milik mereka. Oke. Tidak tepat ya. Rumah tangga yang dimaksud di sini bukanlah rumah tangga keluarga Anda gitu loh. Rumah tangga pada ekonomi yang dimaksud adalah pelaku ekonomi. Ya, setiap pelaku ekonomi yang bisa menjadi konsumen, yang bisa menjadi produsen, yang bisa jadi pemerintah, yang bisa menjadi masyarakat luar negeri. Jadi tetangga itu bukan dibilang karena keluarga, bukan, tapi tetangga termasuk rumah tangga karena dia bisa jadi konsumen, bisa jadi produsen, bisa jadi pemerintah. Bukan karena dia bagian keluarga kita, nggak ada hubungan sama ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak itu adalah rumah tangga yang diartikan secara bahasa Indonesia utuh. Kalau secara ekonomi, rumah tangga yang dimaksud adalah itu. Tapi tenang, Jackie, Kalista, Viola, karena sudah mulai menjawab, tuliskan +3 di posisi ke atas. Tuliskan +3, habis itu tampilkan ke kamera ya. Dan, ya seperti itu ya. Oke, kita coba lagi. Kita kembali ke Belisa lagi. Belisa. Kalau nomos apa Belisa? Kan kamu pasti tadi buka buku tuh. Nomos apa? Nomos peraturan. Oke. Antonio Formen. Terima kasih ya Belisa. Ya. Nomos itu apa? Halo. Ya, halo. Aturan. Felix Edward, maaf. Halo Pak. Halo, Pak. Kenapa harus dibuat peraturan Felix? Peraturan apa Pak? Kenapa harus dibuat peraturan di ekonomi? Agar tertib di ekonomi. Emang tertib? Tertib yang gimana ini maksud? Agar terlaksana sesuai tujuan. Oke, apakah gitu Pak? Oke, good. Sip. Nah, jelas ya. Ekonomi atau ekosnomos itu adalah peraturan rumah tangga, di mana oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu peraturan. Ya, peraturan rumah tangga yang mengatur logikanya yaitu manusia sebenarnya. Kenapa? Karena masalah ekonomi muncul itu semua dikarenakan oleh manusia sendiri. Ya, manusia sendiri. Dari sifat manusia, atau kalau kita bisa bilang, dia adalah akar permasalahan, tapi dia juga solusinya. Dia yang memberikan solusinya. Jadi kalau dia mau berhasil, ya jadi dia memberikan solusi. Ya, apa yang disebabkan dia ini sumber daya alam hilang, sumber daya manusia hilang. Hilang dalam artian apa nih sumber daya manusia? Kalau sumber daya alam kan jelas ya barangnya hilang. Kalau sumber daya manusia hilang apanya? Kualitasnya. Bagaimana sumber daya manusia yang disebut dengan langka? Sumber daya manusia yang disebut langka itu karena kualitas, misalnya pendidikannya pertama mulai menurun, keterampilannya mulai jelek, ya, kriminalitas tinggi, ya, tingkat pendidikan rendah, ya, pengangguran banyak, itu sudah termasuk sumber daya manusia yang langka, ya.
Karena kita mengharapkan sumber daya manusia semuanya baik gitu loh. Nah, itulah kenapa kita butuh solusi dari manusia. Nah, tenang ya, nanti saya sharekan ya PPT-nya untuk Anda. Nah, kenapa kita butuh manusia sebagai solusinya? Karena kita harus membedakan yang namanya mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, oke, kita mulai lagi. Graciela Lim. Ya, Pak. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan menurut Anda? Kalau kebutuhan itu yang wajib ada, sedangkan keinginan tidak wajib ada. Oke, terima kasih. Owen Febrian. Pak. Apa itu kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan yuk yang benar. Kalau keinginan harus ada, Pak. Cuman pengen doang, tapi Pengen harus doang. ada. Oke. Good. Rio Wirawan. Rio. Jawa. Apa itu kebutuhan sama keinginan? Menurut saya kebutuhan tuh yang wajib dipenuhi, Pak, sedangkan yang keinginan tidak wajib dipenuhi. Oke. Sip. Bentar ya, bahwa kebutuhan itu yang wajib dipenuhi, keinginan itu yang tidak wajib dipenuhi. Sekarang tunggu sebentar. Oke, ini mau orang pertama yang bisa membuat 4 list kebutuhan dan 4 list keinginan. Rexi, Cynthia, Kalista. Rexi, Jesslyn, Cynthia, Kalista. Rexi, Cynthia, Kalista, Jesslyn, maaf ya, tadi kata sebut. Oke, mari kita mulai dari Rexi. Ayo Rexi. Tolong buatkan list kebutuhan. Kalau kebutuhan saya itu makanan, minuman, rumah, lalu pakaian. Untuk keinginannya, saya mau kuliah di Harvard University, lalu liburan di Korea, datang ke konser EXO, dan dapat album bertanda tangan EXO. Keren. Cynthia, oke, saya keingat sama dari omongan keinginan Rexi. Semester lalu, tahun lalu kelas 10, cowok ya. Apa keinginan dia? 1, pergi ke Korea juga. 2, nonton konser Blackpink. 3, foto sama Lisa Blackpink. Saya masih ingat sekali. 4, dapat tanda tangan Lisa Blackpink. Ya. Itu saking jujurnya, good, bagus kok. Dan ini apa bagi Rexi? Ini menunjukkan dia bawa kuliah di Harvard, keren, amin pokoknya. Saya doakan yang terbaik. Oke, Cynthia? Kalau punya saya sih hampir sama sih Pak sama punya Rexi. Jangan sama, jangan jawaban sama. Saya ada tambahannya itu pendidikan Pak. Kalau bagi saya pendidikan itu kebutuhan. Jadi nomor kebutuhan pendidikan kamu nomor berapa? Saya tempatin di nomor 1. Nomor 2. Satunya apa? Makanan. 2? Yang ketiga itu tempat tinggal. 4 Yang keempat pakaian. Oke, keinginannya? 1, saya pengen apa? Punya rumah sendiri. Amin, nggak apa-apa, bagus. Apalagi? Itu sama kayak Rexi ya, bisa nonton konser. Terus saya pengen foto sama bisa idola. Jalan-jalan pakai uang sendiri. Amin, ya bagus. Apalagi? Yang terakhir ya punya mobil sendiri kalau bisa. Oke, good. Kalista? Kalau kebutuhan saya hampir sama sih, Pak. Jangan sama. Kebutuhan saya tuh kayak 1 tuh makanan, itu udah pasti. Yang kedua Ya. minuman. Ketiga tuh saya butuh liburan, Pak, hiburan. Hiburan ya? Jadi itu bukan Iya. keinginan ya, tapi itu kebutuhan. Ya itu kebutuhan, Pak. Kalau nggak stres Oke. saya.
Oke. Keempat itu pendidikan, Pak. Keinginan? Keinginan yang pertama saya mau lihat orang tua saya, saya mau lihat ketika saya sudah sukses tuh orang tua saya tuh lihat, Pak, masih ada, Pak. Oh, oke, ngerti. Good. Yang Amin. kedua tuh saya mau meraih cita-cita saya, Pak. Ya, cita-citanya apa? Saya pengen jadi translator sih, Pak, sama psikolog, Pak. Oh, saya kira mau nonton konser Blackpink juga. So yang ketiga tuh saya mau keliling dunia, Pak, dengan uang saya sendiri, Pak. Amin. Keempat? Yang keempat tuh saya mau apa ya? Saya mau nanti saya bisa menemukan kayak Pasangan hidup. iya. Iya kah? Oh, Iya, betul Pak. ya. Iya, Pak. Jasmine. Oke, terima kasih Kalista. Jasmine. Halo Pak. Ya, Jasmine. Jadi kebutuhan saya yang pertama pastinya makanan minuman. Setelah itu yang kedua pendidikan. Yang ketiga itu olahraga. Wow, olahraga. Kenapa? Karena kalau kita nggak olahraga kan kita tidak melatih tubuh kita menjadi bugar dan sehat, Pak. Jadi kayak kalori kita kelebihan, jadi kita harus olahraga, Pak. Oke, benar. Menyehatkan tubuh lah, Pak, menyehatkan tubuh. Iya. Yang terakhir itu tempat tinggal. Keinginan? Satu, Pak. Lepas. Oke. Jadi yang keinginan saya yang pertama itu saya bisa kuliah di Australia. Wih, keren. Setelah itu yang kedua, saya bisa bekerja di bidang entertainment. Wow. Tapi di bidang manajemen, bukan Pak, kayak jadi organisasinya gitu Pak. Yes, good. Oke, jadi yang ketiga itu saya ingin melihat orang tua saya bahagia. Yes, amin. Dengan uang saya sendiri, kayak buat mereka jalan-jalan. Saya Yang berharap keempat sih, amin Saya Pak. berharap orang tua Anda di sebelah Anda. Ya, Lagi ketika pergi Anda, Pak. enggak, misalnya Anda mengomongkan hal tersebut, itu orang tua Anda di sebelah Anda bahwa Anda jujur gitu loh. Ya, Pak. Supaya Terus, orang tua Anda juga mendengar. Ya, next. Terakhir. Yang terakhir ya sama kayak mereka Pak. Kenapa? Sama. Pergi ke konser Pak. Oh, pergi konser. Oke. Terima kasih Pak. Oke, tolong tuliskan plus 6 ya masing-masing Rexi, Cynthia, Kalista, Jesslyn. Oke. Good banget sih jawaban Anda, banget variatif banget gitu lah ya. Dan saya harap, ya kenapa saya bilang harus 1, 2, 3, 4 ya karena ini. Karena skala prioritas. Karena itu adalah urutan Anda gitu loh. Contohnya ada yang butuh hiburan, ada yang butuh olahraga. Kalau tadi ada yang butuh HP, Pak saya butuh HP. Saya tanya kenapa? Karena kalau di dunia, kalau zaman corona sekarang Pak, kalau saya nggak punya HP, saya nggak bisa belajar. Oh benar juga. Kenapa salah? Ya, karena kalian sudah mengerti apa itu kebutuhan Anda, mana keinginan Anda, dan Anda buat list prioritas, dan Anda mengerti status Anda gitu loh. Oh, saya statusnya pelajar, saya butuh pendidikan. Itu Anda ada hasilnya. Anda melakukan tersebut kan juga ada hasilnya gitu loh. Nggak mungkin nggak ada hasilnya, dan Anda evaluasi. Ya, perlu dicatat dulu ini. Kalau perlu catat, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Kasih waktu 2 menit. Saya izin sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti saya sharekan aja deh. Oke. Kita lanjut. Ya. Semua berdasarkan prinsip manusia dulu. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bahwa ini yang tadi kita bahas bahwa itu tergantung dari kebutuhan kita, jenisnya apa, primer sekunder, kebutuhan dari berdasarkan waktu, sifat dan jumlah gitu loh ya. Itu udah semuanya, itu udah dijelaskan ya di posisi YouTube ya. Ya, ini nggak mau saya jelaskan lagi. Emang Bapak butuh kebutuhan tidak menentu waktunya ya, butuh aja, siapa tahu saya meninggal besok saya butuh. Ya, saya butuh ambulan 1, saya butuh peti mati 2, saya butuh kuburan 3. Ini tidak menentu waktunya, saya nggak bakal tahu besok saya meninggal atau tidak, misalnya. Ya, itu adalah hal yang kita tidak bakal tahu. Ya, dan seterusnya ini adalah hal yang mudah menurut saya untuk dimengerti. Next adalah sebelum kita masuk ke nilai plus yang lebih besar ya, ini nilai plus yang besar yang saya kasih tahu nih di sini, ini banyak banget nilai plusnya. Saya butuh setengah jam ini biasanya. Prinsip ekonomi adalah mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan menerima sebesar-besarnya. Oh ya, untuk tips, jadi kalau misalnya Anda buat PPT, Pak, kok PPT Bapak, ini Bapak niat banget ya, biasanya enggak kok teman-teman. Ini Bapak cuman edit aja. Bapak download dari free PPT template dan Anda bisa nggak pakai ya. Jadi kalau ini sebagai ide untuk Anda kerjakan materi akuntansi. Ya. Prinsip ekonomi adalah mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dan menerima sebesar-besarnya. Jadi kalau bisa kita keluarkan biaya kecil tapi menerima banyak banget gitu. Itu yang kita harapkan. Ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya masuk ke biaya peluang, ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, boleh acungkan jempol Anda. Semuanya, hidupkan kamera. Oke, terima kasih. Nah, apapun yang Anda pilih, itu pasti akan mengeluarkan biaya. Apapun yang Anda pilih tadi, contohnya misalnya Anda memilih sesuatu, pasti Anda mengorbankan sesuatu. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Ya, apapun yang Anda pilih, pasti Anda mengeluarkan biaya. Nah, mari kita coba. Ada yang mau tanya tentang biaya peluang dulu? Ada yang belum mengerti? Kalau kita lihat case 1, kita lihat di kasus 1, biaya peluang tersebut, kasus tersebut adalah menampilkan ada 5 pilihan, perusahaan Kopida, perusahaan Sanije, perusahaan Aloe, beasiswa kuliah, membuka usaha, itu ditawarkan ke Anda. Dengan nilai itu 120 juta 10 bulan, 125 juta 10 bulan, dan seterusnya. Oke? Case 1, berapa biaya peluang? Jadi kita fokus pada case 1 ya. Wow. Case 1 saya memilih biaya peluang 10 bulan, jika case 1 saya memilih perusahaan Aloe. Case 1 adalah berapa biaya peluang saya 10 bulan jika case 1 saya memilih perusahaan Aloe. 1 Reksi. Dua Cynthia Puspitasari. Sampai 5 orang. Kalista, Exi, Cynthia, Kalista, ada lagi Viola. Ketik nama ya, biar lebih gampang, dia ketik saya. Gak apa-apa yang next, gak apa-apa lagi. Ada lagi yang mau? 1 orang lagi, udah 5. Yang cowok ayo. Gak apa-apa deh, saya tutup sampai sini ya, gak ada lagi. Nah, mari kita dengarkan jawabannya Reksi. Reksi. Biaya peluangnya itu 135 juta. Cynthia? Saya 500. 500. Kalista? Kalista? Saya 150 juta, Pak. 150 juta ya? Viola? Viola?
Maaf Pak, saya sedang hitung. Oke, saya kasih waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gimana Viola? 245 juta. Oke, Reksi tolong tuliskan plus 5 di posisi kanan atas Anda, karena cuma Anda yang benar. Oke, mari kita lihat. Dan habis ini pasti banyak ambilnya terus. Pak, kenapa bisa 135 juta yang benar? 1. Karena saya memilih perusahaan Aloe, maka saya perlu tutup dulu perusahaan Aloe-nya. Kebetulan saya minta biaya peluang 10 bulan. Semua sudah 10 bulan. Jadi saya nggak perlu hitung lagi. Karena saya sudah tutup perusahaan Aloe, maka yang tersisa adalah 1, 2, 4, 5. Oke, saya lihat adalah 1, 2, 4, 5. Biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan yang terbesar. Selain dari pilihan kita. Jadi pilihan kita tutup dulu nih. Ini tutup dulu, ya. Nanti kita lihat dari, karena dia minta 10 bulan, kebetulan semua ada 10 bulan, yang paling besar adalah yang 135 juta. Selesai jawabannya. Mudah kan? Gak sulit kan? Kita coba lagi deh, satu case lagi. Fokus pada case 1, saya hapus dulu. Reksi mana? Sudah dituliskan? Sudah ditampilkan ke kamera, Reksi? Case 1, biaya peluang 10 bulan jika saya memilih membuka usaha pada case 1. Reksi lagi, 1. Glenn. Dua, saya ambil 5 orang. Richie. Ayo, siapa lagi? Cynthia. Ada diketik Kalista. Ada diketikkan. Ada di posisi ketikan. Case 1, biaya peluang 10 bulan jika saya memilih membuka usaha pada case 1. Oke. Saya tutup ya, Kalista berarti belum ya, karena tadi Kalista mau. Reksi? Jangan Reksi dulu, jangan Reksi, jangan. Glenn? 130 juta Pak. Richie? Richie? Berapa jawaban Anda? Suara Richie. Richie? Tunggu. 130 juta. Cynthia? 130 juta. Reksi? 130 juta. Oke. Saya nggak mau minta Reksi jawab, tapi saya mau minta Reksi jelaskan. Gimana ceritanya Reksi? Jadi saya bantu Anda pakai highlighternya. Gimana Reksi? Jelaskan saya. Kok bisa 130? Penjelasannya gini, kan yang dipilih itu kan yang membuka usaha tuh, berarti pilihannya kan tinggal yang 1, 2, 3, 4 itu kan. Dari 1, 2, 3, 4 itu yang perusahaan Aloe itu yang paling besar karena dia 130 juta dari 10 bulan. Nah, itu jadi pilihannya itu yang ketiga tadi. Oke, good. Gitu ya. Jadi Reksi udah bagus. Good. Let's see. Oke, tolong Reksi lagi, Glenn, Richie, Cynthia, plus 5 semua. Tuliskan lagi dan tampilkan ke kamera. Ayo, dituliskan dulu. Ayo, Reksi, dituliskan, Cynthia, dituliskan.
Cynthia, bedakan ya antara yang plus tadi sama yang itu geser sedikit. Plusnya tadi berapa Pak? Nggak denger. 5. Masih 5. Oke. Ya, just need nggak apa-apa. Oke, kita coba kasus terakhir di sini. Oke. T1, berapa biaya peluang 2? Wow, belum ini. Berapa biaya peluang 2 bulan jika memilih perusahaan Sunny Jessica, Viola, Graciela, keren. Graciela, Cynthia, Kalista, satu lagi, Rexi lagi. Iya, Rexi terus. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang lain nih. Oke, kita mulai dari Graciela. Graciela berapa? 150 juta, Pak. 150 juta. Viola? Dan Kalista. Kalista? 80 juta, Pak. 80 juta ya. Cynthia? 13,5 juta. 13,5 juta. Viola? Viola. Mana Ibu Viola? Viola. Viola kemana ke Anda? Rexi tahan dulu ya. Nah, kemungkinan Rexi jawab benar. Mungkin. Viola? Ibu Viola Jovita. Ibu? Masih di tempat Ibu? Ibu Viola. Oke. Saya kasih hitung sampai. Coba cek dulu lagi apa atau 30 juta, Pak. Maaf tadi saya 30 juta ya? ya. Pak, permisi Pak. Rexi, nah kan jangan diperbaiki Cynthia. Mungkin 27 juta. Oke, jelaskan Rexi. Jelaskan. Oke, kalau saya carinya begini, kan itu kalau biaya peluang 2 bulan kalau memilih perusahaan Senice kan tadi. Berarti Kita tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu ya, ya. itu ditutup dulu. Lalu kita pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu kan 135 juta. Dari 135 juta itu dibagi dengan 10 bulan. Hasilnya berarti 1 bulan itu dia dapat 13.500.000. Lalu kalau 2 bulan artinya dia 27 juta. Aduh. Iya, atau selain dia punya Rexi bisa kayak gini. Anda bagi dulu semua jadi per bulan. Oke, jadi bagi 1 bulan. Berarti yang ini tinggal 13.500.000, 12 juta, 13 juta, 12 juta. Oke, maka yang paling tinggi adalah yang 13.500.000 per bulan. Ya, nah 1 bulan 13.500.000, berarti kalau 2 bulan 27 juta. Ya, maka cuma Rexi lagi yang dapat. Oke, Rexi terusnya yang dapat. Rexi dapat berapa, Rexi? Coba Rexi hitung. Rexi hari ini dapat berapa plusnya? Ibu Rexi. Ibu Rexi. 16, Pak. 16. Oke, masih tidak apa-apa. Masih boleh ikut lagi. Teruskan Rexi. Bagus. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita lihat lagi. Oke, satu soal lagi lah ya. Pas lah ya. Baru kita ke yang kedua, kasus kedua. Oke, siap-siap. Jangan cepat-cepat ya.
lihat case yang saya sebut ya, case itulah yang saya pakai. Satu, berapa biaya bulan saya? Cherry, satu. Ini udah siap-siap di enter ya, atau siap-siap dia posisi nama dia. Alvin, Rexy, Jackie, Felix. Rexy pengujung. Cynthia. Oke. Kita mulai dulu dengan Cherry. Cherry 1. Alvin 2. Jackie, Felix Marshall, Hansen, Felix Marshall, Hansen, Rexy. Oke, Cherry berapa jawabannya Cherry? Bu Cherry, Cherry, 52 juta Pak. 522 juta. 52 juta. Oke. Alvin 52 juta. berapa? 52. Jackie 52 juta, Pak. Felix Marshall nggak bisa itu ya, nggak bisa bersuara ya Felix. 52 juta, Pak. Nah, pakai suara aja ya, dia lebih cepat. Hansen 52 juta, Pak. Rexy 52 juta. sama Rexy, jelasin lagi. Karena kalau nggak kamu udah bisa semua, saya tahu. Kamu tinggal Jadi jelaskan. gini, kalau cara aku sih gini kan. Sama ya, saya bantu lagi. Biaya kan tadi aku coba caranya tadi itu yang dibagi jadi per bulan itu kalau sebulan dapatnya berapa gitu kan. Yang ditanya ini kita tumin dulu ya. Ya, hilangkan dulu yang itu. Oke, Lalu pilihan yang tertinggi itu kan yang tetap perusahaan Alloy itu kan. Kalau dibagi jadi per bulan, perusahaan Alloy itu sebulannya dia dapat 13 juta, jadi tinggal dikali 4 aja, jadi hasilnya 52 juta. Ya, kalau perusahaan Covida sebulan berapa? Kalau Covida sebulan 12 juta. Kenapa bisa tinggal bagi 10 kan? Iya. Kalau Sanis? Kalau Sanis itu 12 juta 500. Kalau beasiswa kuliah? Yang mana? Beasiswa kuliah. Beasiswa kuliah dia 12 juta. Oke, jadi nanti ya, jadi tinggal 13 juta, tinggal dikali 4 karena perusahaan Alloy adalah yang paling besar. Oke, good, Rexy. Tenang Rexy, karena kamu sudah ngomongnya lebih banyak, maka nilai plus kamu lebih tinggi nanti. Tapi gak apa-apa, kamu tulis aja dulu, plus 5. Jadi semua Cherry, Alvin, Jackie, Felix Marshall, Hansen, Rexy dapat plus 5 semua. Tulisan dulu, harus tampilkan ke kamera. Kalau nggak nilai plusnya saya nggak kasih dulu. Hansen, Rexy, Alvin, Jackie, Cherry, oke. Oke, case 2 sudah muncul. Berapa pihak peluang jika saya memilih? Oke, Rexy udah 20 bulan lebih belum Rexy nilai plusnya? Totalnya udah berapa Rexy? 26 ya? Belum ditotalkan, Pak. 26 betul nggak? 26. Ya, 26 betul. Oke, Rexy saya tahan dulu ya, karena Rexy sudah memimpin sangat menjauh. Gak apa-apa Rexy, tapi kalau jawaban tepat Anda, nanti saya akan kasih ke Anda, saya lempar ke Anda. Oke, yang saya
Cynthia dulu. Cynthia juga cuma tinggi sih. Gak apa-apa, kita kasih, karena dari tadi Cynthia apa yang salah. Cynthia, Cherry, Jackie, Ricky Fung, Hansen, Jasmine Trismi. Oke, mulai dari Cynthia. 50 juta. 50 juta ya? Ya, Pak. Oke. Cherry? Cherry. Jackie? 75 juta, Pak. 75 ya, makin tinggi ini. Ricky Fung. Afung. Ricky Fung. 50 juta, Pak, tidak saya. 50 juta ya. Hansen. 50 juta, Pak. Jasmine Trismi. 75, Pak. Cherry. 50 juta, Pak. Lexi. Kesempatan kamu, Lexi. Karena teman-teman 75 juta. Oke, jelaskan. Bagi Jackie sama Jasmine tolong tuliskan per 5 ya. Oke, jadi gini. Kalau dibagi dari jadi sebulan, itu Berarti tuh kita yang langkah paling pertama tinggi. dulu. Tunggu, kita langkah pertama dulu, step by step. Oke, langkah pertamanya itu nilainya dicoret. Harus tahu dulu dong ya. Supaya mereka ngerti kan. Oke. Habis itu dari nilainya kita bagi ke 1 bulan, itu jadi berapa gitu kan. Perusahaan Covida? Kalau Covida itu dia sebulannya 10 juta. Kenapa bisa 80 bagi 8 ya? Ya, kayak gitu. Perusahaan Sanise? 12 juta. Kenapa bisa 72 bagi 6? 6. Perusahaan Alo? 15 juta. Perusahaan ya, beasiswa kuliah? 13 juta. Jadi yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi itu yang Aloe. Jadi dia minta berapa bulan? Ini kan sebulan 15 Dia ya? minta 5 bulan. Jadi 15 juta dikali 5. Hasilnya 75 juta. Oke, yang lain jangan berkecil hati, tidak masalah. Selamat untuk Jackie sama Jesslyn. Lexi plus 5 lagi ya. Wow. Oke, good. Mantap. Boleh pakai kalkulator ya. Jangan Anda sia-siakan kalkulator Anda di rumah. Anda tuh di rumah. Kecuali Anda di sekolah, saya masih bisa ngawasin. Kalau sekarang Anda di rumah, saya pakai kalkulator Anda. Ya. Oke, masih perlu nilai plus? Masih mau lagi nilai plusnya? Ayo coba hidupkan kamera dulu yuk. Ayo hidupkan kameranya dulu semuanya. Perlu Pak, perlu. Makin banyak makin bagus Pak, biar kami nggak pusing. Bapak juga makin senang kalau nilai plus Anda makin banyak. Bapak nggak pusing kasih nilai. Yes, good banget kelas Anda. Saya salut sama kelas Anda. Ya. Oke, kita tutup dulu nilai plus ya. Jangan sampai lagi. Nanti kita masih ada kok, tenang, masih ada. Jadi jangan, ini udah cukup banyak nih kelas Anda nih. Ya, kelas Anda banyak banget hari ini. Tenang ya, tadi yang kayak Cynthia, Cherry, Iki Fung, Hansen, Kalista, Viola. Ya, kalau Anda salah menjawab berarti bukan Anda, berarti tidak dapat nilai plus. Tadi yang sama seperti yang saya bilang, Anda masih dapat nilai plus dari buku hitam. Ya, ada buku hitam yang masih membuat Anda nilai plus Anda. Ayo semua kamera dihidupkan dulu. Oke, jadi kita masuk ke akuntansi terakhir ya. Ya kita tutup dulu ekonominya. Ekonomi akuntansi itu kalian udah sampai bagian di mana di mana kalau Anda tahu ya sebagai dasar deh apa yang perlu Anda lakukan di akuntansi. 1. Kegiatan kita hari ini adalah kita mengenal akuntansi tanpa saya jelaskan dulu. Saya nggak mau jelaskan dulu apapun. Saya nggak mau jelaskan dulu apapun, tapi Anda mencari dulu informasi yang saya minta. Yaitu Anda mencari tentang sejarah akuntansi, tenang, saya ketikkan nanti.
di bagian Google Classroom. Ya, sejarah akuntansi, nama-nama akun, ya, mulai dari aset, utang, modal, pendapatan, beban. Dan itu wajib selalu dihafal. Kalau misalnya saya tanya nomor 1 apa, aset ya aset. Kalau nomor 3 apa, modal, jangan sampai lupa. Nomor 4 apa, pendapatan. Nomor 5 beban, jangan sampai lupa. Oke, jadi harus ingat selalu 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu wajib dijelaskan dan wajib mengetahui. Jadi minggu depan Anda sudah harus siap dengan buku besar Anda yang saya minta kemarin. Coba tampilkan dulu buku besar Anda yang sudah minggu lalu saya sudah lihat beberapa. Coba buka dulu kameranya, buku besar Anda. Wih, Reksi aja beli sampai 2 loh, Reksi. Jangan banyak-banyak, Reksi. Atau Bapak Reksi buka itu ya, toko ATK ya, jadi ambil-ambil nih. Oke, good. Semua ada beli. Ya, Bong Jungpun jangan boleh beli 2 juga, Bong Jungpun. Kebanyakan nanti. 1 aja cukup. 4, gila. Itu buat apa? Catatan sekolah gitu, 4 biji. Good, good. Yang lain? Alvin, Antonia Forman, Belisa, Benedictus, Billy. Belum. Juga beli 2. Belisa? Ayo, mana coba tampilkan dulu ya. Ayo, yang nggak itu kan nanti saya klik dulu ya. Wis, Belisa juga udah ada, bagus. Bene, Winnie. Bukunya boleh buat tulis catatan nggak Pak? Nggak boleh kalau akuntansi. Yang dimatikan dulu ya. Belisa, Benny, Billy, Kalista, Carlen, Cherry, Claudia, Felix, Viola, Glenn. Yang dimatikan dulu kameranya, jangan dimatikan dulu. Oke? Yang lain juga yuk, Herio, Vivia, Michael, Nicky, Vicky Fung, Ali, Graciela, Glenn, Viola, Felix, Carlen, Cherry, Billy, Serino. Ini belum hidup di tempat saya. Vivia juga, Fania Limandi. Oke, sip. Jadi 4 poin ini Anda buatkan di posisi 1 bisa Word, 2 bisa PPT, 3 bisa Canva. Ya, Canva itu aplikasi HP. Jadi kalian bisa kerja juga pakai HP. 4 TikTok. Nah, TikTok juga bisa pakai loh rupanya. Jadi Anda buat video bergerak. Saya kasih contoh kakak kelas Anda. Walaupun beda poin tapi sama aja intinya. Dan ini tugasnya waktunya seminggu. Bukan berarti kalau waktunya seminggu Anda kerjanya juga seminggu ya. Bukan berarti kalau waktunya seminggu Anda kerjanya juga seminggu. Saya kasih waktu seminggu supaya Anda bisa menghias semakin maksimal. Contoh ya, boleh Word, boleh PPT, boleh Canva, boleh TikTok, boleh aplikasi penunjang lainnya, apapun ya. Anda boleh kumpulkan dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk PDF, mau bentuk dalam Word ya, video itu terserah Anda. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh ya. Tadi saya mau share nilai Anda, cuma saya lupa klik linknya untuk Anda. Mungkin nggak apa-apa minggu depan sekalian. Oke, ini contoh kakak kelas Anda punya. Contohnya seperti ini. 1 dia kumpul pakai via image, tapi udah dia semua. Ya. Nah, dia udah buat semua. Ada juga pakai yang kayak gini 0 ya. Kalau merah gini 0 ya, saya nggak peduli itu. Langsung 0. Ada juga pakai PPT, PPT-nya dalam bentuk bagus. Nah, kreatif kan? Ada juga yang pakai PDF, ini bagus. Ya, ada juga yang pakai video. Nah, dia pakai video. Mau kasih lagu boleh, mau kasih apa juga boleh.
Ya. Itu kenapa saya bilang tadi Anda bisa pakai aplikasi apapun. Ya, mau pakai Canva, PixArt juga boleh, terserah. Mau PixArt, mau logo maker, Instastory, ya, yang bisa pokoknya Anda buatkan. Yang saya nilai boleh, apapun boleh. Yang penting Anda kumpulkan ke saya. Intinya kreatif. Apa yang saya nilai? Satu. Poin yang saya nilai adalah satu, informatif. Makin informatif yang Anda berikan, jadi bukan hanya satu, jadi makin banyak makin bagus. Dua, menarik. Ya, itu yang wajib Anda penuhi. Oke, untuk tugas ini ada yang mau tanyakan dulu? Pak, 4 poin ini cari di mana? 1, referensi Google pastinya. 2, referensi buku kalau ada. 3, referensi dari kakak kelas Anda, terserah Anda. Yang penting jangan copy paste, jangan coba copy paste dari teman kelas sebelah, ya, dari kakak kelas Anda dan segala macam. Tapi kakak kelas Anda beda sih poinnya, ya. Jadi tugasnya dikumpul dalam model apapun. Kalau bentuk video dan ada background musik makin bagus, nggak masalah, boleh. Tadi kalau yang punya anak saya lupa yang mana punya ada background musik. Masalah yang ini dia ada background musiknya kasih saya. Nah, dia kasih background musik. Jadi boleh aja Anda terserah Anda gitu loh. Anda mau kasih saya dalam bentuk apapun, yang penting makin menarik, saya makin suka. Menarik dan informatif. Kalau cuma menarik tapi nggak informatif ya rendah juga intinya. Ngerti? Acungkan jempol jika Anda mengerti. Sekarang aktifkan semua kamera. Kita mau tutup sesi hari ini. Yuk, kamera dihidupkan. Alvin Antonio Belisa Benedictus Belly, Billy, Kalista, Carlen, Catherine, Katricia, Claudia, Felix, Marcia, Viola, Graciela, Hayu, Hansen, Josh, Jackie, Michelle, Owen, DJ, Ricky, Fung, Rio, Fania, Limandi, Vivia. Oke, saya appreciate banget kelas Anda hari ini, good banget. Ya, selamat bekerja, ya. Ada mau bertanya dulu? Sebelum saya menutupi. Pak, saya mau ngomong bentar. Oke, kita mulai dari Justin. Yang tadi Bapak bilang tugas seno itu yang belum ada nilainya, saya udah ngerjakan Pak. Yang analisis tuh kan yang tentang yang emas ya. Nanti saya cek lagi, oke? Terus tadi saya udah coba buka linknya, kayak dibilang linknya tuh apa tuh, formulirnya cuma bisa diisi 1 kali katanya. Oh, berarti udah diisi, oke. Berarti tapi nggak ada di sini. Nih saya udah kemarin saya dapat dari mana di sini. Oh iya. Tunggu ya, saya kasih contoh. Jadi saya lihat koleksinya dari sini. Ini saya print out, ini semua jawaban Anda di sini. Di sini ada jawaban Anda semua. Ini saya print semua. Saya print dalam bentuk PDF. Ya, seperti itu. Oke, nanti saya cek ulang. Yang lain, tolong. Tadi si Owen ya tadi ya. Owen, jangan lupa. Owen. Ingat ya. Owen. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa aktifkan suaranya, Owen? Bisa, Pak. Kerjain ya, jangan lupa ya. Ya, Pak. Oke, tadi satu lagi adalah Michael ya. Mana Michael? Michael Ferdinand. Oke, nanti saya cek dia lagi. Oke. Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya? Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, Jasmine kenapa? Pak, misalnya kan saya bikin video nih kan Pak, videonya ada batas waktu atau gimana Pak? Nggak ada. Oh, dan itu Pak, kalau misalnya kan saya nih kirim tugas lewat Classroom nih kan Pak, pastinya kan internet IndiHome nih agak-agak kurang baik kan Pak. Jadi saya chat Bapak dulu, kasih bukti dulu. Boleh. Boleh. Satu. Okay. Itu kalau belum telat nggak apa-apa, nggak chat juga nggak apa-apa. Ya. Okay. Kalau misalnya kan yang penting kan saya kasih Anda hari sampai Sabtu, bukan berarti Anda kumpulnya juga di hari Sabtu ya, yang lain ya. Jangan sampai saya kasih hari Sabtu, Anda kumpulnya di hari Sabtu. Nanti ya. Oke, Pak. Berarti besok kalau udah selesai berkumpul, Pak? Boleh. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, boleh acungkan jempol Antum.
Nggak ada lagi ya sama sekali ya, yakin ya. Nanti kita bisa tutup sesi hari ini dengan melambaikan tangan kita seperti biasa. Stay safe and stay healthy teman-teman. Selamat bekerja. Bye, terima kasih. Terima kasih Pak, permisi Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Pak. Terima kasih Pak, permisi. Terima kasih Pak, permisi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Billy, Alista, Cherry, Billy Serino, Alista, Serino Filial,